Video kali ini gue akan bahas salah satu momok penghobi ikan hias, cacing planaria. Planaria merupakan cacing dari filum Platia helminthes yang berbentuk pipih dan biasanya berwarna putih. Planaria bergerak dengan cara meluncur dan merayap. Pada gerak meluncur, planaria menghasilkan lendir sebagai rel untuk bergerak dengan bantuan silia atau rambut halus pada tubuhnya. Sedangkan pada gerak merayap, planaria menggunakan kontraksi otot. Berdasarkan berbagai sumber yang gue baca, banyak cara cacing ini bisa masuk ke dalam akuarium. Bisa dari air ketika water change, bisa dari ikan yang kita beli di toko ikan, bisa juga dari ikan yang kita beli di peternak, dan berbagai kemungkinan lain. Tapi menurut gue, penyebab utamanya dari air yang kita gunakan ketika water change. Kenapa? Simak terus videonya biar tahu jawabannya. Menurut berbagai sumber yang gue baca, planaria berbahaya bagi udang hias, siput hias, dan telur-telurnya. Karena itu makanan favorit planaria. Selain itu, planaria juga makan telur ikan, sisa makanan ikan, dan kotoran ikan. Masih ingat lendir rel yang gue bilang sebelumnya? Lendir itu bersifat racun, jadi bahaya bagi hewan melata seperti siput kalau lewat di atas rel tersebut. Planaria tidak berbahaya untuk ikan hias dewasa dan ikan predator. Meski begitu, cacing ini sanggup menutupi seluruh permukaan akuarium, sehingga merusak pemandangan. Planaria bisa berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Secara seksual, planaria termasuk hermafrodit, atau memiliki kelamin ganda, dan secara aseksual dengan cara fragmentasi atau membelah diri. Intinya, makhluk ini bisa berkembang biak dengan atau tanpa lawan jenis, dalam jumlah yang luar biasa banyak. Bayangin aja, satu cacing planaria dapat dibelah menjadi 279 bagian, dan setiap bagiannya akan menjadi individu utuh yang bisa membelah lagi. Seluruh artikel mengenai planaria yang gua baca ngasih solusi berupa penggunaan obat kimia. Penggunaannya pun harus dengan takaran yang pas, urutan yang pas, dan prosedur lainnya. Masalahnya, selain membunuh planaria, obat ini juga bisa membunuh peliharaan kita di dalam akuarium. Jadi seluruh ikan, udang, siput, dan tanaman harus dievakuasi terlebih dahulu. Ada juga alat yang namanya planaria trap, yang fungsinya jebak planaria dengan umpan. Tapi alat ini nggak jamin akan menghilangkan seluruh planaria. Terlebih, alat ini cuma nangkep aja nggak membunuh. Dan kalau ada satu aja planaria tersisa yang nggak masuk trap, individu ini bisa membelah diri, dan dalam sekejap jadi banyak lagi. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya gue berhadapan dengan planaria. Kebetulan juga ada dua akuarium yang lagi diserang planaria. Karena dua akuarium muncul planaria di waktu yang berdekatan, gue coba temukan kemungkinan faktor penyebab yang sama di antara dua akuarium itu. Setelah gue amati, faktor yang sama cuma sumber air dan makanan yang gue kasih ke ikan. Jadi kemungkinan planaria masuk dari dua hal itu. Untuk pakan ikan, gue pakai ikan beku. Gue cek dengan cara bedah ikan beku dan direndam pakai air. Setelah gue diamin 3 hari, hasilnya negatif alias nggak ada planaria yang terlihat. Jadi, kemungkinan besar planaria masuk dari air yang gue pakai saat water change. Berbekal pengalaman yang gak seberapa, gue mau sharing dengan kalian gimana lawan cacing ini tanpa obat kimia dan planaria trap. Tanpa lama-lama, langsung aja simak cara gue melawan cacing ini. Pertama, deteksi dini planaria. Seperti halnya pengobatan ikan, deteksi dini bisa menjadi kunci. Ketika terlihat ada planaria yang muncul, segera bersihkan seluruh planaria yang ada dengan cara disedot satu persatu menggunakan selang. Gua udah beberapa kali pakai cara ini, dan ini cara yang paling gampang. Kedua, water change 100% dan bersihkan akuarium. Jika akuarium kalian gak terlalu besar dan bisa dengan mudah dipindahkan, lakukan 100% water change. Pindahkan ikan ke tempat lain. Bersihkan dan gosok seluruh permukaan kaca serta sudut akuarium dengan air mengalir. Jangan lupa bersihkan juga seluruh peralatan akuariumnya, termasuk water pump, box filter, dan media filtrasi. Cara ini pernah gua pakai saat RTC dan TSN masih di akuarium 45 cm, dan berhasil. Ketiga, gunakan heater. Cara ini baru pertama kali gua coba, karena setelah ikan pindah ke akuarium 80 cm, baru kali ini terserang planaria. Gua kecolongan karena baru sadar ketika planaria udah banyak, dan rasanya nggak mungkin gua pakai cara kedua, karena ukuran akuarium cukup besar jadinya khawatir pecah. Karena ada heater nganggur, gua coba pakai heater untuk lawan cacing ini,
Barangkali di suhu cukup tinggi cacing ini akan mati. Setelah seharian nyalain heater, sekilas nggak kelihatan ada cacing yang menempel pada dinding seperti sebelumnya. Tapi air keruh karena filtrasi gua matiin, khawatir bakteri biomedia ikut mati. Hari kedua, gua water change 50% biar air lebih jernih dan menambah oksigen terlarut. Tapi ternyata planaria masih ada. Bahkan planaria bisa berkeliaran di permukaan heater yang panas banget kalau gua pegang. Kali ini gua nyalain filter karena nggak tega lihat ikan kesulitan bernapas. Biarlah kalau bakteri biomedia mati, asal ikan bisa napas dengan baik. Hari ketiga, cacing belum hilang juga. Malahan mulai muncul planaria baru yang masih kecil. Berdasarkan artikel yang gua baca sebelumnya, harusnya suhu segini nggak optimum untuk regenerasi planaria, tapi cacing ini masih bisa regenerasi dengan baik. Akhirnya gua gabung dengan cara pertama, sedot planaria satu persatu dengan selang. Gua lakukan ini beberapa kali, karena tiap beberapa jam kemudian cacing ini muncul lagi dan lagi. Selain itu, gua pakai saringan di bawah box filter, biar air yang keluar bener-bener bebas cacing. Masuk hari keempat dan kelima, gua masih standby dengan selang water plus. Mata udah sampai beler-beler nyari cacing yang ukurannya kecil banget. Sejujurnya, pada tahap ini gua mulai lelah untuk melakukan treatment. Gua udah bodo amat sama cacing yang tersisa. Gua cabut heater karena ikan kurang nyaman dengan suhu yang ada. Tapi ternyata, sehari setelah gue cabut heater dan suhu air kembali kayak biasanya, cacing malah nggak kelihatan. Kali ini gue sangat yakin, karena setelah bolak-balik amati tiap sisi sampai mata merah dan perih, cacing udah nggak kelihatan. Hipotesis gue dari cara ketiga ini, cacing mati karena adanya perubahan suhu air. Perubahan pertama saat gue pasang heater, dari air yang dingin berubah ke air hangat. Hampir semua cacing mati. Cacing yang tersisa beradaptasi di lingkungan hangat. Perubahan suhu kedua saat gua udah frustasi dan cabut heater. Air dari hangat berubah ke dingin, dan cacing yang tersisa hilang seluruhnya. Jadi itu dia berbagai pengalaman gua menghadapi cacing planaria ini. Planaria adalah hal yang paling gak gua suka dalam hobi ini, karena kalian udah lihat sendiri, butuh effort lebih buat ngilanginnya. Kalau kalian punya pengalaman ketika menghadapi cacing planaria, boleh sharing di kolom komentar. Barangkali cara yang kalian pakai lebih gampang dan efektif untuk membasmi cacing ini. Berikan apresiasi kalian terhadap channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Kunjungi juga channel ini untuk video menarik lainnya. Nantikan video gue selanjutnya. Sampai jumpa lagi.